Hai, gue David dan selamat datang di GGR Podcast. Halo semuanya, balik lagi di GGR Podcast. Apa kabar kalian semua hari ini? Apa kabar kalian semua yang lagi dengerin podcast gue hari ini? Dan yang baru dengerin podcast gue hari ini, apa kabar kalian semua? Gue doain semua semoga lancar-lancar aja. Gue doain juga semua yang positif-positif aja. Dan gue juga doain agar kalian semua dijauhkan dari segala macam penyakit. Dan habis itu gue makasih banget karena kalian semua udah mau dengerin podcast gue dari awal sampai dengan akhir. Dan kalau misalkan kalian baru dengerin podcast gue hari ini, bisa juga cek podcast gue yang sebelum-sebelumnya yang ada di YouTube, Anchor, dan juga Spotify. Gue juga mau makasih banget buat kalian semua yang udah kontak gue dan udah berinteraksi sama gue lewat DM atau dengan komen. Sehingga gue bisa memberikan nilai-nilai positif dari podcast gue di beberapa platform tadi ya. Supaya kalian juga mungkin dapat pengalaman yang bermanfaat dari gue. Terakhir, jangan lupa juga untuk kalian share podcast ini. Supaya apa? Supaya ceritanya tuh gak itu aja. Ceritanya mungkin bisa dari perspektif yang berbeda. Sehingga dari teman-teman kalian mungkin, atau dari keluarga kalian, dan yang lain-lain. Bisa gue ceritakan di podcast ini dan mungkin kalian bisa relate gitu. Untuk podcast hari ini episode 16, bahasan kita adalah tentang bersikap bodoh amat. Sebelum kita lanjut ke tema kali ini, gue senang banget karena gue bakalan nemenin waktu lu selama beberapa menit ke depan dan biar gue mulai podcast kali ini dengan sebuah ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya karena lu udah mau ngulangin waktu buat dengerin orang kayak gue, mau ngomong terus ngedumel gak jelas atau apa-apa yang sebenarnya tidak penting untuk dibahas. Tapi Anda tetap dengarkan, terima kasih. Seperti biasa kita kasih applause dulu ya buat teman-teman yang udah dengerin ya. Dan lu nih yang udah pada datang nih ke studio gue nih. Kasih tepuk tangan dong buat teman-teman dong. Ayo kasih tepuk tangan. Nah gitu dong, kasih tepuk tangan yang meriah. Ye. Nah ya pokoknya gitu deh. Gua kasih plus buat semua kalian para pendengar setia gue. Dan gue juga amat sangat berterima kasih. Dan ya akhirnya gue juga balik lagi buat ngobrol-ngobrol terus bisa nemenin hari-hari lu lagi. Bisa nemenin lu semua yang mungkin lagi galau atau yang lagi bingung gak ngapa-ngapain. Dan pokoknya gue bakalan temenin. Dan ngomongin bersikap bodo amat, mungkin gue juga bisa analogikan gini. Misal, contohnya gue bikin sebuah konten. Awalnya gue ngebikin konten unboxing. Ya biasa konten unboxing ya intinya kita ngeluarin barang tersebut dari tempatnya dan sambil gua nge-reaction itu barang seberapa menarik, terus fungsinya apa dan agar orang lain tuh juga bisa ngelihat, bisa tahu itu barang dan kalau bisa orang yang ngelihat tuh bisa tertarik dan bisa ngebeli. Nah dari konten tersebut ada orang yang berkomentar, lu ngapain sih ngebikin konten unboxing, nggak bakal ada yang ngelihat. Belum lagi lu juga harus ngebeli barang itu dulu. Mending lu cari konten yang lain deh. Serius. Dari situ gue mikir, ya deh gue ikutin saran dari ini orang. Kan gak ada salahnya kalau kita ngikutin saran orang kan. Dan gue ganti bikin konten tentang kopi. Iya gitu. Bikin minuman kopi yang lagi viral beberapa bulan terakhir. Yaitu kayak contoh dalgona kopi. Terus kopi kecap. Dan banyak deh pokoknya deh. Di konten gue lu bisa lihat sendiri. Dari situ gue mikir, gue ikutin sarannya orang dan gue ganti bikin konten tentang kopi. Ya gitu, bikin minuman kopi yang lagi viral beberapa bulan terakhir kayak dalgona kopi, kopi kecap dan ngasih tahu gimana sih ngebikinnya. Dan gue mulai jalanin yang nonton nih konten gue tentang kopi ya lumayan banyak untuk ukuran gue yang bukan siapa-siapa, bukan artis juga ya. Gue tuh seneng aja gitu dan gue makin semangat ngebikin konten. Nah seperti yang kayak tadi ada orang yang ngasih tahu, ngasih nasihat, lu ngapain sih bikin konten kopi? Konten kopi itu jarang ada yang ngelihat. Terus juga lu mau sosokan jadi barista kopi. Emang kopi lu tuh bikinannya tuh enak. Nah, gua sendiri sampai titik dimana jadi bingung gitu. Maksudnya gini, terus apa yang harus dilakuin ketika orang yang lakuin A, orang bilangnya B. Ketika orang lakuin B, orang bilangnya Z. Dan ketika orang yang lakuin Z, orang bilangnya lain lagi. Nah terkadang hal-hal pemikiran dari orang, perkataan dari orang
itu kalau misal kita nggak bisa memfilter, kitanya yang sendiri yang bakalan capek. Coba deh lu bayangin. Jadi setiap apapun yang lu mau lakuin, coba deh lu bayangin, itu harus atas kehendak orang lain. Itu capek cuy, capek bener. Tapi yang gue maksud dengan bodo amat di sini yaitu bukan berarti lu tuh nggak mau dengerin sama sekali apa kata orang dan juga nggak mau menerima nasihat dari orang. Jadi kayak bener-bener udah tutup kuping, udah dikunci. Jadi enggak sama sekali. Dan tetap it's okay untuk mendengarkan kata orang, mendengarkan nasihat orang. Cuma balik lagi ke kitanya sendiri, lu bisa memfilter nggak apa yang orang bilang dan apakah itu sesuai dengan value dari lu, apakah sesuai dengan plan yang udah lu bikin. Contoh, lu misal gini deh, kita pakai perumpamaan yang tadi. Gua akhirnya mutusin buat bikin ini konten podcast dan udah matang-matang gue pikirin ngeliat dari pengalaman gue sebelumnya. Gue udah nyiapin plan gimana buat podcast ini dan gue mencoba komplit dengan kesempatan yang udah gue buat. Dan kalau gue tahan apa kata orang sih, semoga cepat sampai tujuan gue sukses ngebikinin di podcast tanpa harus mengubah plan yang udah ada. Ya entah itu mau yang nonton sedikit, entah itu mau yang nonton banyak. Gue sekarang gak peduli, gak dengerin apa kata orang. Yang penting gue bikin sebuah konten, gue seneng, gue bahagia buat nyenengin diri gue dulu. Kalau misal lu seneng, lu tertarik, ya itu bonus buat gue. Yang penting gue nyenengin diri gue dulu. Tapi di balik itu semua, kadang kita juga harus ngikutin culture di mana lu berada. Misal lu berada di antara orang-orang yang kalau minum pakai gelas, ya otomatis lu harus menghormati mereka. Ya lu harus pakai gelas juga. Dan ketika lu berada di antara orang-orang yang kalau minum nggak pakai gelas, ya untuk lu berbaur dengan mereka ya lu harus bisa minum tanpa gelas. Cuma kalau untuk hal-hal receh sih mungkin bawaannya lebih oke kali ya, lebih santai, hanya untuk sekedar merubah itu. Tapi kalau misalkan setiap saat kita harus merubah pola pikir kita, setiap saat kita harus merubah dan mengikuti apa kata orang, itu jadinya kita kayak nggak punya dasar yang teguh dan kesannya tuh pelin-pelan gitu. Kayak apa aja kata orang kita ikutin. Mereka ngomong A, kita ikutin. Mereka bilang B, kita juga ikutin. Jadi kayak yang akhirnya dari lu juga yang bingung dan kayaknya kok ini mana sih yang benar sampai di titik itu. Kayak ini momen yang benar. Nah, akhirnya lu yang makin tersesat di situnya. Ketika lu cari jalan lain, semakin dapat banyak pilihan. Contoh dari pilihan A sampai Z. Dan ketika lu mau balik lagi ke awal ke A, lu udah punya banyak sekali pertimbangan untuk kembali ke A. Dan lu mungkin juga mikir, ngapain gua kembali ke A? Kan gua udah nyampe di titik Z gitu. Sementara untuk mencapai garis akhir tujuan lu, at least lu punya pendirian sendiri, nggak harus yang diubah-ubah. Jadi disinilah poin pentingnya. Pertama, lu harus bisa bersikap bodo amat. Bersikap bodo amat ini juga erat kaitannya dengan lu punya harapan tinggi ke orang lain. Karena ketika lu udah naruh harapan tinggi terhadap orang lain dan dia nggak bekerja atau ngelakuin sesuai ekspektasi lu, maka penilaian lu terhadap orang tersebut tuh bisa bener-bener jatuh dan akhirnya tuh kecewa. So jadi pada akhirnya tuh lu yang capek, kesal sendiri, mendingan turunin deh ekspektasi lu terhadap orang lain. Apa yang akan keluar dari mereka, karena kita tuh juga nggak tahu sebenarnya mereka tuh berpikirnya seperti apa gitu. Dan hidup itu indah kalau misalnya tuh lu tuh nggak overthinking gitu. Lu juga berpikir kayak ya tetap sih untuk memikirkan jangka panjang, tapi ya nggak yang aduh ini gini, aduh ini gitu. Kalau semakin panik ya makin nggak selesai-selesai juga masalah yang harus diselesaikan. Kalau misal lu bingung nih, gimana sih caranya bisa belajar untuk bodo amat? Mungkin tipsnya adalah dengan mencoba ngebuat sebuah plan ya, dan usahakan tuh tertulis. Jadi mau apapun itu tetap nggak bakalan resiko untuk diganti itu lebih kecil karena udah tertulis dan harus ngikutin plan yang udah dibuat. Kedua, mesti to the plan. Jadi
jangan pelin-pelan, karena siapa sih orang yang suka dengan orang yang pelin-pelan gitu? Kayak misal sebentar-sebentar A, sebentar-sebentar Z. Ya nggak bakalan ada sih orang yang suka dengan mereka. Dan kalau misal lu udah coba dan masih bingung juga dan masih nggak bisa juga, ya mungkin jalan terakhirnya adalah berdoa kali ya. Aduh Tuhan, tolong buat gue tuh jadi sedikit lebih bodoh amat, dan lu ekspektasi ke orang lain juga bisa lebih tenang daripada harus seperti ngejar-ngejar ini itu segala macem, dan lebih ke apa ya, berekspektasi terhadap diri sendiri aja gitu, ngandelin diri sendiri aja, nggak usah ngandelin orang lain gitu sih kalau gua. Nah sekarang waktunya kita bacain pertanyaan-pertanyaan yang udah sempat gua share di Instagram ya, perihal tentang bersikap bodoh amat. Pertama dari Alvia Bisnis, itu dia tanya, apa sih yang menjadikan kuat dalam bersikap bodoh amat? Apa sikap serius bisa berubah jadi bodoh amat? Ya untuk Alfi, terima kasih untuk pertanyaannya. Gua bakalan jawab. Yang pertama, apa sih yang menjadikan kuat dalam bersikap bodoh amat? Pertama gini, kayak yang udah tadi gue jelasin, ya kita tuh harus apa ya, punya sebuah plan, sebuah rencana yang udah kita tulis. Jadi ketika ada orang yang ngasih nasihat, ada orang yang ngasih sebuah komentar, ya udah kita terima deh nasihat dari dia, kita dengerin omongan dari dia. Dan kalau nasihat atau omongan dari orang tersebut nggak sesuai dengan kita, ya kita cukup memfilter dan kita hiraukan, ambil yang positif-positif aja gitu. Nah yang kedua kan, si Alvin nanya apakah sikap serius bisa berubah jadi bodo amat? Ya pasti bisa lah, karena kan kita udah serius nih. Kayak misal contoh gua ngebikin sebuah konten podcast ini, kalau misal ada orang lagi yang bilang, aduh lu ngapain sih bikin podcast, lu ngapa ya, nggak usah sok-sokan bijak deh, nggak usah niru-niru apa ya podcast kayak yang punya artis di luar sana. Ya gue sih bodo amat ya, ini kan konten-konten gue. Ya gue rencananya kan emang mau ngebikin ini konten buat gue tuh seneng, buat yang ngehibur gue, ngemikirin lu. Ya kalau misal lu nggak mau dengerin ya bodo amat, gue gak peduli, yang penting gue seneng aja gitu. Dan ada yang dengerin podcast gue, ya gue amat sangat berterima kasih untuk itu. Jadi seperti itu, semoga bisa menjawab pertanyaan dari Alfi. Ya mungkin segini dulu kali ya podcast gua kali ini, dan semoga podcast di episode 16 ini bisa relate di kehidupan kalian. Dan kalau kalian ada request atau apa ya, judul yang mau gua bahas di JJR Podcast, lu bisa kontak gua seperti biasa di @JJR_podcast. Lu bisa kontak gua di situ, lu bisa request di situ. Sekian podcast dari gua, terima kasih.